adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kita dalam keadaan sehat semua ya. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17-23. Sebelum adik-adik mendengarkan apa isi firman Tuhan, kakak harap adik-adik sudah mengambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17-23. Jika adik-adik sudah membacanya, mari kita dengarkan isi dari firman Tuhan yang telah kita baca. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar kata serakah? Menurut kalian, serakah itu sikap yang baik, bukan ya? Adik-adik, serakah bukanlah sikap yang baik, karena serakah merupakan sikap selalu ingin memiliki lebih dari yang ia miliki. Nah, ternyata sikap serakah ini ditemukan di tengah-tengah jemaat di Korintus, adik-adik. Dulu, kota Korintus adalah kota pelabuhan Yunani yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Mereka banyak datang untuk berdagang dan mencari keuntungan. Maka, tidak heran kalau di kota Korintus banyak buruh dan budak. Merekalah yang dipekerjakan oleh para bangsawan dan orang kaya untuk mengelola bisnis mereka. Selain kemakmuran ekonominya, penduduk kota Korintus juga dikenal dengan gaya hidupnya yang bebas, adik-adik. Kekristenan baru hadir di kota Korintus melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya yang bernama Aquila dan Priscilla, serta Silas dan Timotius. Pekabaran Injil tersebut berhasil meyakinkan banyak orang yang semulanya adalah penyembah berhala. Mereka mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Namun, karena jemaat yang terbentuk dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, ternyata perselisihan tidak dapat dihindari, adik-adik. Jemaat Korintus mengalami perpecahan akibat sikap egois dan serakah orang-orang kaya dalam perjamuan makan. Mereka menghabiskan seluruh makanan yang mereka bawa tanpa mengingat saudara-saudara seiman mereka yang miskin dan lapar. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan di Korintus bukanlah perjamuan Tuhan. Mengapa demikian? Ya, sebab perjamuan tersebut hanya dilakukan untuk memuaskan lidah dan perut semata-mata, tetapi bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus. Karena itu, Rasul Paulus menasehati agar orang-orang kaya mau makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumah. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku egois dan serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seharusnya dinikmati bersama. Nah, melalui kitab 1 Korintus 11 ayat 17-23, kita diingatkan bahwa serakah artinya ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Sikap demikian tampak dalam sikap suka merebut, suka mengambil, suka mengumpulkan, dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan demi kepuasan diri sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Wah, ternyata tidak baik ya sikap serakah itu. Dan yang perlu kita ingat bersama-sama, sikap serakah tidak hanya merugikan orang lain di sekitar kita, tetapi dapat merugikan diri kita sendiri loh, adik-adik. Contohnya, kehilangan sukacita, dijauhi teman, sakit perut, dan lain sebagainya. Karena itu, ayo kita berani untuk menghentikan sikap serakah. Cara menghentikan sikap serakah adalah dengan membuat komitmen diri
Misalnya seperti saya mau berbagi makanan. Nah, dengan komitmen tersebut, adik-adik dapat membuat aktivitas dengan menulis komitmen di kertas, lalu diikrarkan dalam bentuk video, kemudian video tersebut dikirimkan ke salah satu kakak layan. Oke, demikianlah IMPA pada minggu ini. Kakak ucapkan terima kasih.